Ulangi lagi Pak. Gak usah digantiin. Masih langsung aja. Baik, selamat datang di acara Obras, obrolan antar sesama guru sekolah. Oke, terima kasih dulu banyak. Bapak, ya kami kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman dari SMKN 2, guru profesional, guru senior bahkan, yaitu Bapak Satibi, MPD. Pak, selamat datang Mas, terima kasih atas ketersediaannya. Baik, hari ini mungkin kita akan mengobrol tentang mengenai apa Aden? Mengenai kurikulum. Betul. Karena kurikulum kan berubah ya, jadi kurikulum merdeka. Jadi kita harus tahu nih bagaimana kurikulum merdeka ini sebenarnya. Gitu. Ya, jadi kita langsung saja Pak. Ya Pak, kita obrolan santai saja, tenang saja. Yang pertama Pak, mungkin kami ini sebagai mahasiswa PPG Jabatan memiliki kekeliruan mengenai tujuan pembelajaran Pak. Menurut Bapak bagaimana sih tujuan pembelajaran yang baik dan benar? Oke, terima kasih kepada sesama ya. Ya, betul sesama. Kalau obrolan gitu ya, kita tidak ada yang salah, itu benar. Satu yang terbaik insya Allah. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih telah mengundang kami bincang-bincang hari ini. Terkait dengan tujuan yang kita lakukan pasti punya tujuan. Ya, Pasti ya. Kita datang ke sekolah punya tujuan, belajar di kelas punya tujuan. Tujuan pembelajaran berarti hal yang ingin kita capai adalah kemudian itu telah selesai kita laksanakan tentu saja dengan strategi kita. Contoh, kita belajar tentang unsur-unsur puisi. Ya. Maka tujuannya akan dicapai adalah paling tidak peserta didik mampu menganalisis, mengidentifikasi, menjelaskan unsur-unsur puisi yang kita akan bersama. Itulah kira-kira. baik, terima kasih Bapak. Jadi ya tadi yang Bapak sampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu adalah untuk pencapaian akhir. Bapak, saya mau nanya lagi Pak mengenai mengapa harus membuat tujuan pembelajaran seperti apa? Lanjut ya. Ya, lanjut. Saya sampaikan mengapa tujuan itu dibuat seperti itu. Sudah pasti. Materi A, maka tujuannya berkaitan dengan A. Materi B, maka tujuan tentang B. Itulah pentingnya, kita bertujuan. Jadi jangan sampai terjadi nanti materinya A, kita buat tujuannya B, tentang B maksudnya. Gitu. Jadi memberikan arah yang akan kita capai setelah pembelajaran itu selesai. Ya, tujuannya seperti itu. Ya Bapak, tujuan pembelajaran. Nah ini selanjutnya Pak mengenai pendekatan materi, penyampaian materi yang Bapak lakukan kepada peserta didik. Bagaimana cara Bapak ini mengetahui bahwa peserta didik ini tahu minat dan bakatnya dan bagaimana memposisikan mereka dalam belajar. Oke, terima kasih. Ini sudah menyangkut teknis, ya, teknis. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, tentu saja diambil dengan asesmen diagnostik. Ya, dengan asesmen itu kita melihat karakter, kemauan, dan kemampuan peserta didik. Dari data itu, maka kita rancang pembelajaran seperti apa nih? Kira-kira bermakna semuanya. Gitu ya. Pembelajaran yang sekali lagi bermakna semuanya. Mau dan mampu mereka lakukan, karena mereka tidak mau dan tidak mampu lakukan, sudah pasti tujuan pembelajaran tidak akan sampai secara optimal. Ya, jadi awalnya kita buat asesmen diagnostik. Dari data itu baru kita rancang kelompok ini harus begini pembelajarannya, kelompok ini begini, kelompok ini. Tetapi memang ada kendala juga, waktu yang harus cukup. Ya,
kira sekali. Jadi dari waktu juga disesuaikan ya Pak ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan dari peserta didik. Baik, selanjutnya ada yang silakan. Selanjutnya Pak, lagi membahas tentang pembelajaran tujuan. Sekarang membahas tentang bagaimana kita meningkatkan karakteristik atau kita mengetahui karakteristik peserta didik dengan cara umpan balik yang baik Pak. Kita tahu hasil tes diagnostik ya. Nanti kita sudah mempunyai gambaran awal kemampuan peserta didik. Nah, beri umpan balik ya dari hasil tadi. Apakah anak ini layak diberikan materi A, layak diberikan materi B, layak diberikan materi C. Itu awalnya, gitu ya, awalnya. Sehingga kalau kita guru gitu ya, paham tentang itu, pembelajaran insya Allah mudah dilaksanakan. Ya, tujuan juga insya Allah juga tercapai dengan itu. Jadi Pak, kalau tadi kan tentang karakteristik nih, mau bertanya lagi, bagaimana Pak cara kita mengetahui nih karakteristik peserta didik ini? Oh dia nih minatnya ke membaca, dia minatnya untuk menulis. Itu kita sebagai guru bagaimana mengetahuinya Pak? Jadi kita tuh tidak salah untuk siswa ini mengkelompokkan, apalagi kan kalau sekarang ada model yang dimana ada kelompok mahir, kemudian cukup mahir seperti itu Pak. Balik yang tadi, ini pertanyaan berlanjut ya. Lanjut, berhubungan, berurutan. Jadi kalau satu pertanyaan atau satu kegiatan kita putus, maka tidak bisa dilanjutkan. Gitu ya, alias gitu ya, pembelajaran tidak optimal. Oke. Pertanyaan tadi sebenarnya sama dengan yang awal ya, hanya kelanjutan perilaku guru dan siswa ketika di dalam kelas. Jadi lanjutannya, kalau kita sudah paham, kita tahu bahwa di pembelajaran itu tidak hanya satu jenis ya. Ini kaitannya dengan media. Ada anak yang kalau diklasifikasi dalam jadi kan ada yang berbeda visual, ya, dari audio atau audio visual. Mungkin juga ada yang tradisional. Itulah mengapa maka semua media itu harus kita terapkan. Yang tujuannya tetap satu tujuan agar semua siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan kemampuan mereka. Semua tercapai tujuannya. Berarti media itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran ya Pak ya? Sangat mendukung. Ya. Kalau tadi bahas tentang medianya nih Pak, sekarang ke tahap akhirnya evaluasinya. Bagaimana Pak cara kita sebagai guru mengetahui evaluasi yang baik dari segi penilaian ataupun dalam sistem pembelajaran? Rancangan, proses, dan harus diakhiri dengan evaluasi. Itu satu rangkaian ya. Jika rancangan atau modul sudah dibuat dengan baik, proses sudah dilaksanakan dengan baik, evaluasi juga harus baik dan hasilnya diharapkan baik pula gitu ya. Evaluasi itu harus disesuaikan dengan apa yang telah kita pelajari dengan siswa itu. Harus, karena tidak mungkin kita menguji tentang B sedangkan yang dipelajari tentang A. Ya, terus evaluasinya seperti apa yang cocok siswa itu ya. Oke, dalam pembelajaran kita mengenal ada 3 komponen ya, ada komponen pengetahuan, sikap, dan tiga-tiganya itu harus masuk dalam satu rangkaian evaluasi. Anak disebut berhasil dalam pembelajaran tidak hanya pengetahuannya saja, tapi sikapnya seperti apa, ya, keterampilannya seperti apa. Namun begitu disesuaikan pula dengan materi, titik fokus materi yang dipelajari pada saat itu. Tapi semuanya harus mencakup tiga-tiganya. Evaluasi seperti apa? Evaluasinya bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk tulis juga bisa berbentuk tindakan juga bisa, berbentuk keterampilan. Seperti itu. Pertanyaan ini Pak, satu lagi Pak,
dalam evaluasi atlet tersebut? Mempertahankan semangat belajar peserta didik. Kalau gurunya semangat, bisa memotivasi, gitu ya, memberikan dorongan, memberikan aspek manfaat dari pembelajaran, insya Allah semangat belajar siswa akan terus stabil, gitu ya. Jadi kuncinya bagaimana seorang guru bisa membangkitkan semangat itu, memberikan motivasi. Mengapa saya belajar tentang itu? Itulah yang kalau diisparkan dalam sebuah kurikulum itu yang namanya pembelajaran bermakna. Jadi kira-kira pembelajaran bermakna bagi siswa, tidak sebatas hanya ketika itu selesai, tapi makna dalam kehidupannya seperti apa? Nah, kira-kira ya. Berarti seorang guru itu harus mempunyai jiwa pemimpin, kemudian kreativitas juga harus tinggi ya Pak? Sama. Kemudian ini baik. Ini Pak, tadi kan sudah membahas tentang tujuan, asesmen, dan evaluasi. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu bagaimana mengakomodasikan berbagai kebutuhan peserta didik, mulai dari gaya belajar, pengetahuan, dan minat peserta didik seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ini kembali lagi ya, di awal lagi nih. Kembali ke awal lagi. Jadi ada sebuah filosofi, tidak ada manusia yang sama, walaupun kembar sekalipun tidak sama, gitu ya. Dengan dasar itu, maka seorang guru pun harus melihat, memahami bahwa siswa kita dalam satu kelas itu tidak ada yang sama, bukan semata-mata tidak sama dengan fisik, ya. Tapi segala hal, segala aspek itu tidak ada yang sama. Karena tidak ada yang sama, maka perlakuan pun kepada kita itu akan tidak sama pula. Nah, gitu ya. Itu kuncinya dulu ya. Itu kuncinya dulu. Maka seorang guru sangat tidak boleh mengatakan bahwa si A tidak bisa, si A atau si B bodoh bahkan gitu ya. Itu sangat tidak boleh seorang guru mengatakan bahwa divonis tidak bisa, divonis bodoh. Karena tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak bisa, tidak ada anak yang pintar, gitu ya. Semuanya sama di mata kita seorang guru, bahwa itu kita sedang bangun ya satu generasi yang perlu maju. Nah, mengenai frekuensi ya, ada tingkat, misalnya ada pada level berapa, itu yang membedakan. Ini baru bisa di level 10, ini baru bisa di level 7, ini baru bisa di level 5. Itu yang berbeda. Nah, karena berbeda itulah, maka kita harus berpikir tadi. Kita harus sadar tadi, kata awalnya bahwa tidak ada manusia yang sama, walaupun kembar sekali. Jadi banyak. Kemudian itu Pak, kalau bagaimana sih cara menyesuaikan rancangan pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan keaktifan siswa? Oke, dalam kurikulum Merdeka itu kita kenal berpusat pada Peserta didik. itu ya. Artinya bukan guru yang mahir mengajar, bukan. Tapi bagaimana seorang guru memaksimalkan siswa belajar. Ya, itu kata kunci dulu. Bagaimana seorang guru bisa memaksimalkan siswa belajar. Karena konteksnya belajar, bukan mengajar. Nah, ingat seorang guru itu bukan seorang yang super, ya, bukan serba tahu. Terbalik sekali di zaman sekarang dengan pemahaman sekarang dengan yang dulu memang sama seorang guru, gitu ya. Tapi dibaliknya adalah tadi pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada peserta. Dan diharapkan harus berpusat pada peserta didik. Karena berpusat pada peserta didik, maka yang lebih aktif, ya, apakah dalam bisa perbuatan itu adalah peserta didik. Jadi kalau kayak gitu kan kadang peserta didik itu juga ada yang ahli dalam apa itu praktek, ada yang materi seperti itu ya Pak. Betul.
Kemudian yang saya tanyakan lagi itu pengalaman Pak, kan pengalaman belajar apa yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik tersebut. Oke, terima kasih. Ini masih berkaitan dengan perbedaan individu ya. Perbedaan individu. Jadi seseorang itu tadi kan berbeda, maka pengalaman yang diberikan oleh guru dihasilkan oleh siswa juga berbeda-beda nanti hasilnya. Walaupun diberi satu kali arahan, gitu ya, arahannya sama oleh guru itu, ya arahannya sama, petunjuknya sama, tapi dimaknai oleh siswa hasilnya berbeda-beda, gitu ya. Itu pasti ya. Dan tadi saya sampaikan jangan divonis, tidak boleh divonis tidak bisa, dan apalagi bodoh mengatakan bodoh. Yang diperhatikan oleh kita, kalau kita kepada siswa itu adalah motivasi, dorongan, ajakan, ya, supaya anak mau belajar. Seperti itu, ya kata kunci seperti itu saja. Jadi kalau orang tuanya mampu, insya Allah semuanya mudah dilakukan oleh siswa. Apakah ada sikapnya, keterampilannya, atau pengetahuannya, tiga-tiganya. Ya, walaupun akhirnya memang ada siswa yang unggul di pengetahuan, ya, ada siswa yang baik keterampilannya, mungkin ada siswa juga yang baik sikapnya. Jarang sekali ditemukan, ya, satu orang siswa yang tiga-tiganya itu jarang sekali. Walaupun ada, tidak, katanya jarang, bukan tidak ada, jarang. Walaupun ada, tapi jarang sekali yang tiga-tiganya dalam satu ini siswa. Ini Pak, kan terkadang kan siswa kan juga salah dalam pemahaman materi. Bagaimana sih Pak cara meminimalkan kesalahan tersebut kepada siswa? Seorang dokter, ya, memberikan resep. Jika resepnya itu jelas, maka dimaknai oleh seorang perawat, ya, orang apoteker akan paham mengambilkan obatnya. Ya, betul ya. Pun seorang guru, jika seorang guru memberikan advice, kalau dalam bahasa sekarang gitu ya, memberikan penjelasan, keterangan, perintah, prosedur yang jelas, rinci, runtut, insya Allah akan dimaknai pula oleh siswa dengan mudah. Karena dimaknainya dengan mudah, perintahnya runtut, ya, insya Allah juga akan dilakukan dengan mudah dan hasilnya sesuai dengan harapan perintah itu. Jadi kata kuncinya adalah perintahnya harus jelas. Ingat, bukan perintah masalahnya ya, tapi komunikasinya itu. Kita harus mau, orang guru itu harus mau ketika menjelaskan sebuah prosedur, anak diberi kesempatan kepada anak itu, harus sangat diberi kesempatan sebelum melakukan eksekusi perbuatan atau tindakan, tanyakan apakah perintah yang sudah jelas atau tidak. Kata kuncinya adalah perintah itu. Jika muridnya masih belum, kadang pun bisa bertanya kembali. Betul. Berikan waktu mempelajari perintah itu dan untuk bertanya jika ada yang belum. Jangan menyalahkan ketika sudah dilaksanakan, tapi kita tidak jelas memberikan perintah itu, tidak detail, tidak teliti, tidak terurut. Ingat bahwa pembelajaran itu konsepnya dari yang mudah ke yang susah, jangan balik-balik, dari yang abstrak ke yang konkret. Baik, ya, kita berhubung sudah ganti, kita break dulu. Baik, kita lanjut lagi. Ya, oke. Silakan. Ya Pak, di sini kan saya pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Bagaimana sih cara mengatur dan mengukurkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan serta efektivitas peserta didik? Oke, terima kasih. Dalam kurikulum Merdeka ada istilah alur, ya. Alur tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya itu tidak hanya pada tujuan pembelajaran alur itu. Jadi alur tujuan pembelajaran itu bisa juga dimaknai oleh kita sebagai guru
alur materi nantinya. Tidak terfokus pada draft materi-materi yang tersusun secara otomatis dari buku pembelajaran. Yang kita jadi patokan adalah di capaian pembelajarannya. Tentunya ya, dari capaian pembelajaran pasti kalau kita di bahasa Indonesia ya namanya elemen-elemennya. Ada 4 elemen itu. Dari elemen itu barulah kita lihat materi apa yang cocok atau pas. Itulah pentingnya kita bentuk alur materi. Ya, jadi alur tidak sebatas pada alur tujuan pembelajaran, tapi alur materi. Tapi prinsipnya tadi dari yang mudah ke yang susah, dari yang abstrak menuju konkret, saling berhubungan. Insya Allah kalau itu diterapkan, semuanya seperti itu. Ya. Coba Pak, baik dari pertanyaan yang saya berikan tadi cukup segitu aja, atau bisa dilanjut oleh Pak Ida Kak? Jadi kita banyak sekali ilmu yang dari Kasar TV sampaikan teman-teman semuanya mendesak bahwasannya modul itu tadi sudah dijelaskan ada Kasar TV bahwa ada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan sebagainya. Kita ini menyangkut bagaimana pengalaman peserta didik, bagaimana mengeksplorasi ide-ide dalam pembelajaran, apakah bisa mengeksplor dalam digital, HP, atau bagaimana. Tips dari Bapak untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Apalagi guru nanti. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi ini ya. Ya, kalau saya seolah-olah sebagai narasumber hebat. Saya hanya seorang guru bagian dari guru Indonesia. Ya. Kalaupun ada kesesuaian, ya memang itu harapannya. Kalaupun ada perbedaan, ya memang semuanya manusia tidak ada yang sama. Ya. Betul. Kalaupun aturannya sama, pemahamannya menjadi berbeda. Ya. Itu saya sampaikan itu seperti itu. Kalau dalam pembelajaran, bagaimana caranya memberikan mengeksplorasi agar peserta didik mengeksplorasi sebuah pembelajaran ketika sudah diakhiri dengan evaluasi, maka seorang guru harus menyampaikan hasil evaluasinya kepada peserta didik. Seorang guru tidak boleh diam, hasil evaluasinya seperti apa itu disimpan hanya untuk nilai semacam di nilai rapor. Kenapa? Karena nanti akan dijadikan umpan dari pembelajaran lanjutan atau tindak lanjut. Apakah si A sudah sampai, si B ataukah belum? Nah, ketika semuanya sudah tercapai itu harapannya. Dan kemudian ketika sudah tercapai, kalaupun ada yang belum, maka tugas kita adalah bagaimana caranya taruna-taruna kita yang belum mencapai tujuan sesuai harapan, mencapai tujuan tentu saja dengan apa yang disebut dengan remedial. Ada kegiatan remedial dan dilakukan, selesai, hasil sudah maksimal, maka lanjutannya adalah bagaimana mengeksplor, ya, mengeksplor pengetahuan siswa. Ingat bahwa seorang siswa itu punya kemampuan segalanya. Ini bagaimana caranya seorang guru membangkitkan agar kemampuan tumbuh berkembang dengan baik, optimal. Maka itulah yang perlu dilakukan oleh seorang guru di zaman sekarang, karena zaman digital, ya, maka seorang guru juga harus memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan bahwa yang kita lakukan adalah semuanya bisa dalam bentuk digital. Akhirnya siswa-siswa kita tidak gaptek, gitu ya, tidak gaptek. Tapi jangan lupa iman juga sangat penting. Betul. Ya, jadi iman dan teknologinya harus seiring berjalan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada closing statement Pak. Saya minta tolong closing statement untuk akhiri acara ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebagai kata penutup, kalimat penutup dari saya, seorang guru jangan lupa harus mampu merencanakan,
harus mampu melaksanakan dan harus mampu pula mengevaluasi. Tapi tidak berhenti sampai evaluasi. Harus bagaimana ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Itu jangan lupa. Sekali lagi tugas guru itu 3+1 ya. Harus mampu merencanakan pembelajaran, harus mampu melaksanakan pembelajaran, dan harus mampu mengevaluasi dari proses membentuk dan ditambah tindak lanjut dari pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih sekali Bapak Kasatudi, terima kasih atas ketersediaan menjadi narasumber kami. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada yang berkenan. Semoga obrolan kita tadi bisa bermakna di kalian semua yang mendengarkan. Semoga menjadi manfaat juga buat kalian. Saya tutup, saya Andika Zaka. Rekan saya Nina Fitasari. Saya Adenia Fadila. kami pun Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi